Blessed Sunday. Karina mau ingetin, dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus itu sayang banget sama kalian. Yuk kita sekarang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Shalom Charis Kids. Apa kabarnya hari ini? Oke, kalau gitu yang bersuka cita semuanya bangkit berdiri. Kita angkat tangannya, terus kita kasih space tap ke kiri kanannya ya. Sama-sama ikutin kakak ya. Space tap. Space tap. Ayo kita memuji Tuhan sama-sama ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi dari awal ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang masih semangat memuji Tuhan? Sama-sama angkat tangannya lagi ya. Nah sekarang ikutin gaya kakak ya. Sambil nyanyi lagu ini. Cuit-cuit, dudi-dudam-dam, shalalala. Cuit-cuit, dudi-dudam-dam,
adik-adik, sekarang kita mau siapin hati kita mau menyembah Tuhan Yesus, kita mau ungkapin rasa syukur kita sama Tuhan karena Tuhan yang udah begitu baik sama kita. Halo adik-adik Charis Kids, saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus
kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Adik-adik di rumah boleh persiapkan elemen perjamuan kudus ya. Bisa roti, bisa crackers, dan juga bisa jus atau sirup anggur. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat Tuhan Yesus, anak yang paling Kau kasihi yang telah mati untuk kami. Dan saatnya kami anak-anak yang Tuhan Yesus sayang, kami mau beritakan kematian Tuhan, kami mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita angkat tubuh Tuhan dan sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib menjadi kesembuhan bagi setiap kami. Kami percaya oleh apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, kami semua menjadi sehat, kami punya tubuh yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat darah Tuhan, sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Kami percaya oleh darah Tuhan Yesus kami menjadi orang benar dan orang kudus. Semua dosa-dosa kami sudah Tuhan Yesus hapuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima janji warisan sebagai orang benar dan orang-orang kudus milik kepunyaan Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah menjadikan kami milik kepunyaan Tuhan Yesus. Kami percaya kami anak-anak kesayangan Tuhan Yesus yang telah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus yang kudus dan benar. Dan kami percaya kami menerima janji warisan Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang benar dan orang kudus milik kepunyaan Tuhan. Kami percaya kami bersama seluruh keluarga kami semuanya sehat, kami semuanya diberkati berlimpah-limpah, dan kami juga percaya Tuhan Yesus akan selalu setia bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya, adik-adik Charis Kids yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Blessed Sunday Charis Kids. Wah, gak kerasa ya, kita udah ada di minggu pertama bulan Agustus. Gimana kabarnya semua adik-adik? Kak Belinda berdoa supaya adik-adik semua tetap bisa melihat dan percaya kalau Tuhan Yesus itu sangat baik dan sangat sayang sekali sama adik-adik semua dalam segala situasi. Nah, sebelum kita mulai cerita Alkitab kita hari ini, Kak Belinda mau ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami supaya kami bisa mengerti betapa besarnya kasih-Mu untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik Charis Kids, sebelum kita mulai cerita Alkitab kita, Kak Belinda mau tanya dulu nih. Kemarin sudah pada ikutan virtual camp kita tahun ini kan? Aku
mau melanjutkan salah satu topik dari camp itu. Kalau misalnya nih, tapi ada adik-adik yang belum ikutan virtual camp kita kemarin, nggak usah khawatir. Kalian semua tetap bisa nonton videonya yang ada di channel YouTube Charis Kids. Nah, jadi waktu bulan lalu itu kita udah belajar bahwa ada kuasa dalam setiap pujian kita buat Tuhan Yesus. Pujian atau praise dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah yadah. Terdiri dari 3 huruf, yaitu yud yang artinya tangan, dalet yang artinya pintu, dan he yang artinya kasih karunia. Kalau digabungin nih, artinya yadah atau praise itu kira-kira kayak gini. Ketika kita memuji Tuhan Yesus, tangannya akan membukakan semua pintu kasih karunia buat kita, anak-anak yang dikasihinya. Banyak sekali loh hal-hal besar terjadi ketika kita menaikkan pujian untuk Tuhan Yesus. Hari ini kita mau melihat dari satu cerita Alkitab lagi tentang Paulus dan Silas. Adik-adik juga bisa membaca cerita lengkapnya di Alkitab adik-adik ya. Ada di dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 18 sampai 34. Jadi ceritanya Paulus dan Silas dilempar ke dalam penjara karena mereka berdua memberitakan tentang Tuhan Yesus di kota tersebut. Dan para penguasa di kota itu nggak menyukainya. Kepala penjara pun akhirnya menaruh mereka berdua ke ruang penjara paling tengah dan membelenggu kaki mereka berdua dalam pasungan yang begitu kuat. Tetapi satu hal yang luar biasa, Paulus dan Silas nggak bersungut-sungut akan hal itu. Mereka nggak menyalahkan Tuhan, malah mereka berdua menaikkan pujian bagi Tuhan dan berdoa. Mereka berdua itu menaikkan pujian karena mereka tahu kalau Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa dan Ia adalah Tuhan yang begitu baik dalam segala situasi. Mereka nggak peduli apa yang sedang mereka alami. Mereka tetap memuji Tuhan karena Paulus dan Silas tahu Tuhan itu sangat baik sama mereka. Mereka seperti menjalankan apa yang ada di dalam kitab Mazmur 34 ayat 1b. Kita baca sama-sama yuk. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Atau dalam bahasa Inggrisnya, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Nah adik-adik, dari cerita ini kita bisa lihat walaupun berada di dalam penjara dan mungkin keadaannya seperti nggak enak karena kakinya terbelenggu. Tetapi Paulus dan Silas tetap menaikkan pujian dengan begitu keras sampai semua yang ada di penjara itu dapat mendengarnya loh. Tiba-tiba ketika mereka berdua menaikkan pujian buat Tuhan, sesuatu hal yang sangat besar terjadi. Di situ terjadi gempa bumi yang begitu hebat hingga membuat pintu penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu penjara dan juga terlepaslah belenggu mereka. Wah adik-adik Charis Kids, hal itu sangat luar biasa terjadi ya. Ini adalah sebuah mujizat. Kita tahu Tuhan yang mereka sembah melakukan hal yang sangat luar biasa untuk membebaskan mereka dan membuat semua orang yang ada di situ juga menjadi percaya bahwa Ia adalah Tuhan yang hidup dan ada kuasa di dalamnya. Gak cuma sampai di situ aja loh, kepala penjara yang ditugaskan untuk menjaga Paulus dan Silas menjadi takjub untuk melihat apa yang terjadi sama mereka. Penjaga penjara itu akhirnya menjadi percaya kalau hanya Tuhannya Paulus dan Silas yang membebaskan mereka. Lalu kepala penjara itu pun membawa Paulus dan Silas untuk beristirahat di rumahnya dan menjaga mereka di situ.
Ia pun akhirnya bersama keluarganya memberi diri untuk dibaptis dan terjadi keselamatan di dalam rumah itu. Wah, adik-adik Charis Kids, begitu luar biasa ya cerita ini. Di dalam penjara, Paulus dan Silas dibelenggu. Mereka nggak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan diri. Tetapi ketika mereka mulai berdoa dan menaikkan pujian buat Tuhan, Tuhan menjaga mereka. Tuhan menyelamatkan mereka dan mujizat besar terjadi. Bahkan hal baik lain pun juga ikut terjadi. Kepala penjara dan keluarganya juga jadi percaya kepada Tuhan dan memberi diri untuk dibaptis. Terjadi keselamatan juga di rumah kepala penjara itu. Kita belajar dari cerita ini. Ketika kita memuji Dia, Ia akan membukakan semua pintu kasih karunia-Nya untuk kita. Ia akan menolong kita bahkan di saat kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Kasih karunia-Nya sanggup untuk menolong kita dalam segala situasi. Hari ini nih, kita juga belajar untuk selalu memuji Dia di dalam segala sesuatu. Dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan di mana kita sangat memerlukan pertolongan Dia. Kita percaya ada kuasa yang begitu besar dalam setiap pujian kita buat Tuhan. Misalnya nih, hari ini kamu lagi senang karena akhirnya bisa melakukan sekolah online lagi di kelas yang baru. Kamu bisa bersyukur dengan memuji Tuhan. Bersyukur karena penyertaan Tuhan Yesus begitu luar biasa sehingga kalian bisa masuk sekolah di kelas yang baru. Tetapi kalau misalnya kondisi kalian seperti kayak susah nih Kak untuk bersyukur, kayaknya kondisinya lagi gak enak deh. Sama gak enaknya kayak waktu Paulus dan Silas waktu di penjara. Aku gak bisa ngapa-ngapain, gak ada hal yang bisa aku lakukan untuk menolong kondisi aku hari ini. Wah, adik-adik Charis Kids, kalian justru ada di saat yang tepat juga loh untuk berdoa dan memuji Tuhan. Kalian ingat gak cerita Paulus dan Silas yang tadi? Ketika mereka dalam keadaan yang gak enak, justru Tuhan menunjukkan mujizat yang begitu besar dan luar biasa. Sekarang nih, misalnya ada anggota keluarga kamu yang lagi sakit, atau mungkin juga kamu yang lagi sakit hari ini. Mungkin kamu juga takut karena banyak teman atau saudara yang kamu mungkin tahu itu lagi terpapar virus corona. Atau mungkin saat ini kamu sedang merasakan hal itu. Kamu gak perlu takut, kamu juga gak perlu khawatir. Tetap bersyukur dan berdoa dan memuji Tuhan Yesus. Ingat, ada kuasa loh di balik pujian kita. Pujian juga gak harus selalu dengan menyanyikan lagu kok. Tetapi kamu juga bisa memberikan pujian dengan mengakui siapa Tuhan di dalam hidup kamu itu. Hal itu juga bisa dihitung sebagai pujian. Misalnya nih, kamu memuji Tuhan karena kamu tahu Tuhan Yesus itu adalah penolong dan Bapa yang baik. Kamu bisa perkatakan hal itu di setiap kali kamu merasa takut atau di setiap kali kamu merasa kamu perlu ditolong. Kamu juga bisa bilang, Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan penolongku. Engkau adalah Bapa yang begitu baik yang menyayangiku. Itu juga bisa menjadi pujian buat Tuhan loh. Atau juga nih, misalnya kamu juga bisa bilang, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan penyembuhku. Engkau sudah menyembuhkan setiap penyakitku. Atau mungkin kamu bisa mengganti dengan nama keluarga atau nama teman kamu yang lagi sakit. Misalnya mama kamu atau papa kamu yang lagi sakit. Kamu bisa bilang, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan penyembuh mama atau papaku. Engkau sudah menyembuhkan setiap penyakit mereka. Atau misalnya nih, kalian juga lagi sedih. Kalian juga bisa bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau sumber sukacitaku. Engkau adalah Raja Damai yang tinggal di dalamku.
Kakak percaya tangan Tuhan Yesus pasti akan membukakan semua pintu-pintu kasih karunia-Nya buat kalian ketika kalian sedang ada di dalam situasi yang gak enak itu. Adik-adik Charis Kids, apapun kondisinya, mungkin di luar itu lagi cukup menakutkan ya buat kamu. Tetapi kamu selalu percaya kalau Tuhan Yesus itu sayang sekali sama kamu dan Ia gak pernah tinggalin kamu. Adik-adik Charis Kids, teruslah menaikkan pujian-pujian buat Tuhan Yesus. Aku percaya kamu pasti akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi untuk kamu. Yuk sekarang kita sama-sama berdoa, kita mengucap syukur untuk kabar baik yang sudah kita dengar hari ini. Teruslah naikkan pujian sama Tuhan Yesus, karena dengan puji-pujian kamu, puji-pujian yang penuh kuasa, pasti akan membukakan semua pintu-pintu kasih karunia di dalam hidup kamu. Yuk sama-sama kita berdoa, sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kabar baik yang kami dengar hari ini. Kami bersyukur untuk tahu bahwa ada kuasa di dalam setiap pujian kami bagimu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang akan membukakan semua pintu kasih karunia bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas di buku Charis Kids. See you, Tuhan Yesus memberkati.